Kalau di tempat saya ini namanya kue minyak, tapi sebenarnya untuk bahan bakunya bukan hanya minyak ya, tapi lebih identik minyak dan juga kacang. Jadi ada juga yang menamakan ini kue kacang, ada juga yang menamakan kue minyak. Tapi apapun itu namanya, ini adalah makanan yang sangat enak. Dan gak pernah ketinggalan, setiap kali lebaran pasti jenis kue ini ikut menghiasi banyaknya kue yang berada di atas meja saya. Jadi untuk cara bikinnya sangat mudah sekali, hanya membutuhkan 3 bahan-bahan utama saja dan beberapa bahan tambahan lainnya. Yuk simak videonya sampai selesai. Haluskan kacang yang sudah disangrai, kemudian dikupas kulitnya menggunakan chopper atau bisa juga menggunakan blender yang ada di rumah. Sediakan tepung terigu sebanyak 200 gram, protein rendah atau sedang atau setara dengan 20 sendok makan sedang. Selanjutnya tambahkan kacang tanah yang tadi sudah dihaluskan sebanyak 100 gram, gula halus sebanyak 100 gram atau setara dengan 7 sendok makan sedang. Kalau tidak punya stok gula halus di rumah, pada saat blender kacangnya boleh dicampurkan jadi satu dengan gula pasir sebanyak 100 gram juga. Di blender jadi satu kacang tanah dan juga gulanya. Minyak sayur sebanyak 100 ml atau bisa ditambahkan lebih lagi ketika nanti dibutuhkan. Kemudian garam setengah sendok teh. Dan juga vanili bubuk, ini nanti yang digunakan sebanyak setengah sendok teh juga, serta vanila ekstrak, ini yang digunakan nanti sebanyak 1 sendok teh. Untuk resep lengkapnya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini, dan juga saya sertakan di sini, bisa langsung di screenshot untuk memudahkan di kemudian hari bisa recook. Selanjutnya kita masuk ke cara pembuatan, yaitu bahan-bahan kering yang ada tadi seperti tepung terigu, gula halus, kacang dan juga garam serta vanili dicampur jadi satu, lalu kemudian diaduk rata terlebih dahulu. Sebelum menambahkan minyak, semua adonan kering yang ada tadi harus rata, harus tercampur rata terlebih dahulu. Dan juga jika ditemukan gerindilan gula halus, ini harus dihaluskan. Nah, kalau nanti gula halusnya benar-benar sudah tidak ada lagi yang menggumpal, maka boleh ditambahkan minyak sayurnya. Kalau mau lebih bagus hasilnya, boleh juga diayak pada saat mencampurkan gula halusnya. Berikutnya tambahkan minyak sayur secara bertahap sampai dirasa sudah bisa membentuk adonan. Sambil diaduk perlahan agar hasilnya bisa merata dengan sempurna. Berikutnya tambahkan vanili ekstrak, ini setara dengan 1 sendok teh. Di sini saya hanya menggunakan filling. Minyak sayur sebanyak 100 ml yang saya siapkan tadi ternyata belum bisa membentuk adonan dengan baik, jadi saya tambahkan lagi sebanyak 5 ml sampai akhirnya untuk adonannya bisa terbentuk seperti di video ini. Oleskan margarin secara merata dengan tipis-tipis pada loyang yang akan digunakan. Kemudian bentuk adonan bulat-bulat dengan menggunakan takaran sendok agar nanti hasilnya bisa rata sama besarnya. Kocok 1 butir kuning telur untuk dijadikan bahan olesan.
Oleskan secara merata di atas permukaan kue minyaknya tadi. Lakukan semuanya sampai selesai. Kalau dilihat sekilas, ini mirip nastar ya, tapi ini bukan nastar. Sebelum memanggang kue, biasakan untuk ovennya dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih 20-30 menit. Kemudian masukkan kue dan panggang kurang lebih 30 menit di atas api bawah 180 derajat Celcius dan api atasnya 150 atau 100 derajat Celcius. Kemudian ini dipanggang kurang lebih 30 menit. Oh ya, untuk oven Mito seri MO888 Fantasi 2 ini sangat praktis sekali digunakan dan juga untuk desainnya sangat cantik. Yang mau samaan bisa langsung cek, linknya sudah saya sertakan di description box di bawah video ini. Oven ini akan otomatis mati ketika sudah mencapai timer yang sudah ditetapkan. Nah, ini untuk kuenya, ini sengaja saya buat tidak terlalu hangus bagian bawahnya karena orang rumah tidak suka yang agak garing bagian bawahnya. Tapi jika teman-teman suka yang garing bagian bawahnya, maka tinggal ditambahkan aja suhunya menjadi 200 sampai 250 derajat dan juga untuk waktu pemanggangannya bisa ditambah durasinya menjadi 40 sampai 50 menit. Ini untuk rasanya enak banget, rasa kacangnya itu terasa banget, dan juga untuk minyaknya nggak terlalu lengket di mulut walaupun tidak menggunakan air dan juga telur, tapi rasa kacangnya yang paling dominan di sini, serta untuk manisnya juga pas, nggak bikin enak. Biasanya kue minyak ini akan mudah hancur ketika teman-teman menggunakan tepung terigu protein tinggi, tapi apabila menggunakan yang protein rendah sama seperti yang saya gunakan di video ini tidak mudah hancur untuk hasilnya. Jadi walaupun ditumpuk tidak akan hancur. Baiklah, itu saja video dari saya kali ini. Selamat mencoba di rumah dan jangan lupa tulis komentarnya di bawah video ini ketika sudah recook di rumah dan hasilnya teman-teman suka, serta tulis nama kue ini di daerah teman-teman, ini namanya kue apa. Oke, itu saja. Sekali lagi selamat mencoba dan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya dan di resep-resep berikutnya.